Oke baik, selamat malam teman-teman. Sebelum itu saya perkenalkan terlebih dahulu, saya atas nama Rusti Gojeva dengan NIM 411-22016 semester 3. Jadi saya akan menjelaskan model analisis sistem politik menurut David Eston. Jadi model analisis sistem politik ini sering dilakukan atau sering dipraktikkan dalam lembaga-lembaga pemerintahan atau cara kerja pemerintahan, di mana dalam sistem politik itu ada 4 fase. Fase pertama kita dapat lihat di sini input, yang kedua konversi, yang ketiga output, yang keempat feedback atau umpan balik. Jadi saya mencoba untuk menjabarkan terlebih dahulu satu-satu. Dalam fase input ini ada tiga metode. Yang pertama ada tuntutan, ada dukungan, dan ada apatis. Yang kedua ini konversi. Ini di mana tuntutan atau dukungan tersebut diproses. Setelah itu lanjut ke fase berikutnya output. Output ini bisa berupa dalam sebuah kebijakan atau keputusan. Kebijakan atau keputusan ini akan disosialisasikan kepada lingkungan dalam atau lingkungan luar. Lingkungan dalam yang artinya bahwa sosialisasi tersebut dirasakan oleh mereka yang melakukan tuntutan, dan lingkungan luar artinya bahwa sosialisasi tersebut, tuntutan tersebut juga dirasakan oleh di luar mereka yang melakukan tuntutan. Setelah adanya tuntutan atau setelah adanya sosialisasi, setelah itu akan adanya feedback atau umpan balik. Umpan balik artinya bahwa tuntutan atau keputusan atau kebijakan dari sistem output ini, dari kebijakan dan keputusan itu akan bagaimana dia bisa diterimakah oleh masyarakat sendiri. Dalam hal ini dalam sistem input ini, saya bisa mengambil contoh seperti ini. Di kampung saya ada kelompok tani namanya kelompok ternak namanya kelompok ikan air alam Koto. Jadi mereka merupakan salah satu kelompok di mana mereka usahanya itu ternak, pembibitan ikan, usaha ikan gitu. Jadi dalam situasi pertama bahwa sebelum kita melakukan tuntutan, mereka punya punya persiapan terlebih dahulu. Artinya mereka punya kolam ikan. Setelah itu mereka ingin melakukan minta dukungan atau sumbangan dari pemerintahan, begitu, dari lembaga khususnya dinas perikanan. Jadi setelah itu mereka melakukan tuntutan berupa proposal, mengajukan sebuah tuntutan ke dinas perikanan. Setelah itu dari dinas mereka akan melakukan proses konversi atau proses, dan itu tuntutan itu ini memang datanya ada, bahwa kalau teman-teman pun ingin membuktikan bahwa kelompok ikan ini, nanti teman-teman bisa carikan sendiri di YouTube. Tuntutan itu kami lakukan, kelompok ikan ini melakukan sejak tahun 2019, dan dalam jangka konversi proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, dan itu di proses atau outputnya itu hampir mungkin 2 tahun, satu tahun lebih. Di tahun 2022 baru terrealisasi atau mendapatkan respon dari mendapatkan kebijakan atau keputusan baru dari pihak pemerintahan ini, terutama yang dimaksud adalah lembaga perikanan ini. Setelah itu dari lembaga perikanan mereka melakukan turun sosialisasi. Kenapa saya menjelaskan ini? Karena memang ini kelompok ikan ini merupakan bapak saya sendiri, merupakan bagian dari anggota kelompok ikan sendiri. Jadi setelah mereka dari dinas ikan melakukan proses, dan itu setelah mereka membuat kebijakan atau keputusan, mereka melakukan sosialisasi. Dalam hari ini mereka sosialisasikan ke kelompok ikan ini, sehingga dalam kelompok ikan ini mereka melakukan artinya mereka dari dinas perikanan melakukan bahwa kolam yang disediakan harus memenuhi standar. Yang kedua, pasokan air itu harus memenuhi standar juga, sehingga dalam mereka setelah mereka sosialisasi, umpan baliknya ada bahwa masyarakat memberikan dukungan, tuntutan balik. Tuntutan ini mereka berupa kita setelah ke standar-standar yang ditentukan itu sudah disesuaikan, mereka menentukan bahwa dari pemerintah menyediakan berupa bibit ikan dan pasokan pakan. Setelah mereka melakukan tuntutan,
setelah itu dari lembaga ini mereka melakukan apa proses lagi dan dalam jangka waktu mungkin hampir 4 bulan. Setelah itu ada output baru lagi, kebijakan baru dari mereka dinas perikanan. Mereka melakukan sosialisasi lagi, mereka melihat bahwa apakah yang standar yang mereka ditentukan itu sudah tersesuaikan belum, bahwa kolamnya harus sesuai ini, harus terpenuhi ini, debit airnya harus sesuai standar yang ditentukan. Setelah mereka melihat bahwa standar-standar yang mereka terapkan itu sesuai, dan dari pihak kelompok ikan ini mereka memberikan dukungan atas keputusan itu, sehingga saat proses baru lagi, proses atau dari dinas perikanan mereka melakukan proses dan outputnya jelas bahwa sumbangan itu datang ada berupa bibit ikan, dan kalau sampai saat kurang lebih waktu itu 4.000 bibit anakan ikan, dan berupa hampir 1 ton pakan dalam yang sumbangan diberikan oleh dinas perikanan. Itu artinya bahwa sistem ini dipakai dalam berbagai aspek, terutama dalam siklus kerja pemerintahan. Mungkin saya ambil contoh lain, ini saya kasih gambaran saja, misalnya pemerintah ketika mendapatkan tuntutan dari masyarakat, setelah diproses, setelah itu mendapatkan output artinya mereka memberikan feedback, output itu melakukan sosialisasi, umpan baliknya feedbacknya apa, apakah masyarakat terima dalam output tersebut. Mungkin kurang lebih yang saya bisa jelaskan seperti itu, dengan contoh yang jelas tadi sudah disampaikan. Mungkin itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.